Ibadah Minggu Advent ketiga dari HKBP Sidihoni, tanggal 11 Desember 2022. Kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 45 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorai dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu, janganlah tinggalkan kami, bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan daripada-Mu, kuatkanlah hati kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 20 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan
pada Minggu Advent ketiga hari ini, yaitu hukum Taurat kelima sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Hukum Tuhan kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum Tuhan keenam, jangan membunuh. Hukum Tuhan ketujuh, jangan berzina. Hukum Tuhan kedelapan, jangan mencuri. Hukum Tuhan ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Tuhan ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 681 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelaknanannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami meroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 503 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Engkaulah sahabatku, dilanda kesusahanmu, sedia tempat yang teduh, datanglah pada Tuhanmu. Tenang, jangan engkau mengeluh, tenang, jangan engkau mengeluh, hentikanlah semua keluhanmu. Jalanmu susah dan terjal, dengan salibmu yang berat, Tuhan akan menolongmu. Bebanmu pasti berlalu. Tenang, jangan engkau mengeluh, tenang, jangan engkau mengeluh, hentikanlah semua keluhanmu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Advent ketiga, tertulis di kitab Filipi ayat 2, tertulis di kitab Filipi pasal 2, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti aku masih hadir, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 592 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua.
dan sembah Raja yang Maha Mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Hosana bagi Raja Maha Tinggi yang datang membawa damai, yang sungguh rendah hatinya dan baik. Hosana yang Maha Tinggi. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 591 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Putri Sion bergema, sorakan Yerusalem.
Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada dan mengikuti kebaktian minggu saat ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan kepada kita semuanya, selamat Advent bagi kita semua. Firman Tuhan di minggu Advent yang ketiga saat ini dari kitab Yesaya pasal yang ke-12, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yesaya pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Kita boleh mendengarkan dan mengikuti dalam hati kita masing-masing. Nyanyian syukur atas keselamatan. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pasti sering kita mendengar istilah menunggu adalah sesuatu yang sangat membosankan. Manusia cenderung malas untuk menunggu, tetapi sering ditunggu-tunggu. Dan terkadang tidak ada persoalan ketika dia menjadi orang yang ditunggu-tunggu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana kehidupan umat Tuhan di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi. Pergumulan karena apa? Umat Tuhan yang sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Ada sesuatu yang mereka akan hadapi. Ada sesuatu hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Namun, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan tetap menyatakan firman-Nya kepada umat-Nya. Bukan hanya sebatas hukuman, tetapi berita sukacita. Yesaya pasal 12 mengingatkan kita dan menceritakan kepada kita bagaimana kehidupan umat Tuhan yang akan mereka jalani ke depan. Peristiwa belum terjadi, tetapi Tuhan sudah menyatakan suatu berita penghiburan bagi mereka. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagaimana yang dikatakan pada ayat yang pertama, pada waktu itu engkau akan berkata. Engkau akan berkata, mengingatkan bahwa suatu saat nanti peristiwa ini akan
dialami oleh umat Tuhan. Mereka akan melakukan sesuatu sebagaimana yang diungkapkan dalam firman Tuhan. Apa itu yang kita bisa baca? Aku mau bermazmur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Penghiburan akan dialami umat Tuhan. Penghiburan akan terjadi bagi umat Tuhan. Kenapa mereka akan mendapat penghiburan? Karena mereka mengalami suatu kedukaan, kesedihan, walaupun itu karena perbuatan mereka sendiri. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana kita mengetahui dan mengenal siapa itu Tuhan yang kita percaya? Allah yang Maha Penghibur. Dan dialah sumber penghiburan itu. Umat Tuhan akan mengalami penghiburan. Penghiburan apa? Pembebasan dari apa yang sedang dan mereka alami. Penghiburan karena mereka akan keluar dari pergumulan yang mereka hadapi. Firman Tuhan mengingatkan kepada umat sekaligus supaya mereka jangan terus-menerus merasa bersedih. Supaya mereka jangan sampai putus asa akan apa yang mereka sedang hadapi. Tentu ketika kita menghadapi pergumulan, pengaruh akan kehidupan kita bisa nampak dari raut wajah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana raut wajah kita sekarang? Apakah sukacita? Ataukah raut wajah kita sedang menunjukkan kesedihan? Karena apa? Ada sesuatu yang kita alami. Oleh karena itu, pengalaman bangsa Israel bisa menjadi pengalaman kehidupan kita sekarang maupun ke depan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana segala pergumulan yang mereka hadapi pasti akan berakhir. Apa yang membuat itu pasti? Karena firman Tuhan yang mengungkapkan kepada mereka. Oleh karena itu, walaupun peristiwa ini belum terjadi pada waktu firman disampaikan, tetapi akan terjadi. Oleh karena itu, umat akan berseru kepada Tuhan, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, situasi mungkin berbeda-beda di tengah kehidupan kita saat ini. Ada kita yang sedang bergumul. Ada kita yang sedang merasakan sesuatu hal yang mungkin menyesakkan hati kita, bahkan kekecewaan. Ini bisa mempengaruhi kita. Bisa jadi kita tidak nyaman. Walaupun pada hari ini, hari Minggu, mungkin kita tidak merasakan sukacita. Bagaimana orang yang tidak merasakan sukacita? Bagaimana dia bisa bersorak-sorai? Namun, itulah yang mau diingatkan kepada kita sekarang. Apa permasalahan yang paling berat di tengah-tengah kehidupan kita? Tanpa kita sadari, yaitu satu, melepaskan diri dari hukuman Tuhan karena dosa. Tidak ada manusia satupun di tengah-tengah dunia ini yang bisa melepaskan dirinya dari hukuman Tuhan. Satu cara, hanya Tuhan yang mampu melepaskan kita. Hanya Tuhan satu-satunya yang mampu untuk boleh mengeluarkan kita dan memberikan keselamatan bagi kita. Dan itu sudah dinyatakannya saudara-saudari, bagaimana Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk boleh melepaskan manusia dari belenggu dosa. Sebesar apapun dosa kita, apapun yang selama ini kita lakukan, Tuhan ingatkan, jangan
pernah putus asa. Kita punya Tuhan yang maha baik. Kita punya Tuhan yang penuh kasih dan yang menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, apapun dan bagaimanapun keadaan saat ini, ingat, Tuhan mengajak kepada kita untuk tetap menjalaninya dengan sukacita. Tuhan mengingatkan kepada kita untuk tetap menjalaninya dengan penuh sukacita. Karena apa? Yang paling berat di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan lepaskan. Memberikan keselamatan bagi kita orang berdosa. Di minggu Advent yang ketiga, sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Juru Selamat. Pasti penuh dengan kemeriahan. Tapi ada mungkin yang bergumul, bagaimana aku bisa merayakan dengan penuh kemeriahan di tengah-tengah keadaanku saat ini? Tidak ada yang bisa kutunjukkan untuk boleh menyatakan kemeriahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kemeriahan bukan persoalan apa yang bisa kita buat di rumah kita atau di gereja kita. Kemeriahan bukan persoalan tunggu kita menghiasi luar biasa di mana kita mau beribadah dan di mana kita tinggal. Tapi kemeriahan ketika kita betul-betul merasakan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Keselamatan yang dinyatakan dan diberikan Tuhan. Percaya kita orang-orang yang diselamatkan? Percaya kita orang-orang yang menerima anugerah besar dari Tuhan? Mari, kalau kita merasakan itu, berarti sekarang kita harus menyatakan dan menunjukkan sukacita kita. Melalui topik minggu pada minggu hari ini, yaitu bersukacita menantikan Tuhan. Kapan Tuhan datang? Tidak ada yang tahu. Bahkan mungkin ada kita yang hampir jatuh pada kekesalan. Nggak datang-datang Tuhan. Pasti atau tidak? Yang pasti Tuhan akan datang. Namun, dalam menantikan kedatangan Tuhan, apa yang sudah kita lakukan Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Sudahkah kita menjalani hidup lebih baik lagi seturut dengan kehendak Tuhan? Atau menjalani hidup seperti yang lama-lama? Kita menantikan Tuhan, tapi kehidupan kita masih begitu-begitu saja. Tanpa kita sadari, menantikan Tuhan berarti menantikan keselamatan yang sudah dinyatakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita renungkan dalam hidup kita. Sudahkah kita menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya? Sudahkah kita berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan kita? Apa yang sudah kita lakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita? Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita berusaha untuk tetap menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi lebih baik lagi hari demi hari. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang kedua, Tuhan ingatkan kepada kita, bagaimanapun situasi keadaan hidup kita saat ini, menantikan Tuhan bukan dengan kekecewaan. Menantikan Tuhan bukan dengan kesedihan, tetapi dengan bersorak-sorai. Karena apa? Karena kita sedang menantikan yang namanya sukacita besar yang dari Tuhan. Oleh karena itu di Advent ketiga, jangan kita terlalu memikirkan pergumulan yang kita hadapi. Tapi pikirkanlah sukacita besar yang akan dinyatakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya kita tidak salah dalam menantikan kedatangan Tuhan. Menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, nikmati kehidupan saat ini. Nikmati
menjalani hari-hari kita. Karena apa? Yang terbaik akan dinyatakan Tuhan bagi kita. Walaupun kita tidak tahu kapan waktunya. Oleh karena itu, seruan dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6. Bukan hanya bangsa Israel yang akan bersyukur, yang akan bermazmur, dan juga berseru bersorak-sorai bagi Tuhan. Tapi kita yang hidup sekarang ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah minggu saat ini, juga akan menyatakan syukur dan juga menyatakan sorak-sorai serta keselamatannya dari Tuhan. Karena apa? Tuhan akan nyatakan sukacita besar di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan di ayat 6, kita boleh membaca bersama-sama di ayat ke-6. Beginilah firman Tuhan. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengapa banyak orang yang jatuh dalam keputusasaan ketika dia sedang menghadapi sesuatu, apalagi pergumulan? Karena dia merasa tidak ada yang menemaninya, tidak ada yang bisa menolongnya, dan tidak ada yang memberikan kekuatan baginya. Tapi ingat, firman Tuhan menyatakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, namun kita yang terkadang meninggalkan Dia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Advent yang ketiga, menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Allah akan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan kita. Mari sama-sama kita rasakan kehadiran Allah. Oleh karena itu, mari bersukacitalah. Jangan tambahi beban kita dengan memaksakan diri bersukacita, karena kita tidak bisa menyatakan kemeriahan-kemeriahan di tengah-tengah sekitar kita atau kehidupan kita. Tapi mari nyatakan sukacita kita. Karena apa? Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu akan dibuktikan melalui kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada, tunjukkanlah sukacita kita. Bagaimana sukacita menantikan kedatangan Tuhan? Karena kedatangan Tuhan berarti keselamatan bagi kita. Nyatakan syukur kita kepada Tuhan, bukan karena kita mendapatkan sesuatu pada saat ini sebagai hadiah-hadiah kita dalam merayakan kelahiran Tuhan Yesus, tapi bersukacita karena apa? Yang terbaik dinyatakan Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang percaya, sukacita kita bukan karena situasi yang sekarang ini kita hadapi, tapi bersukacita karena kita adalah orang-orang yang mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Mari jangan sampai kita jatuh lagi. Jangan sampai kita berbuat kesalahan yang serupa lagi. Dengan penuh sukacita kita bergerak untuk semakin giat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kita. Tunjukkan sukacita kita menantikan kedatangan Tuhan dengan setia dan tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan di Minggu Advent yang ketiga saat ini semakin membukakan hati kita. Kalau kita mengaku orang yang percaya kepada Yesus Kristus, berarti kita adalah orang yang akan menerima keselamatan itu. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang menerima keselamatan, sekalipun
itu belum terjadi. Tapi kita sudah merasakan bagaimana orang-orang yang menerima keselamatan. Pernahkah kita dalam suatu pertandingan dan ada pernyataan bahwa kita adalah orang-orang yang menang? Bagaimana ketika kita dinyatakan sebagai orang-orang yang menang dalam pertandingan itu? Ini juga yang menjadi sukacita kita. Perjuangan dalam hidup ini, tetapi kita adalah orang-orang yang menang. Sebagai orang-orang yang menang, tunjukkanlah sukacita kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat Advent bagi kita semuanya. Mari menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu, kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk boleh beribadah dan mengikuti kebaktian minggu. Dimanapun kami mengikuti kebaktian minggu pada saat ini, tetapi Bapa, kami percaya Engkau mempersatukan kami dalam persekutuan yang indah. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, sebagaimana Engkau nyatakan nubuat-Mu bahwa jemaat-Mu, bangsa pilihan-Mu akan keluar dari pergumulan mereka. Dan mereka akan menyatakan syukur dan sorak-sorai mereka atas apa yang sedang Engkau perbuat di tengah-tengah kehidupan mereka. Bukan hanya bangsa Israel, tapi kami yang hidup saat ini juga Bapa sudah merasakan bagaimana pernyataan Tuhan memberikan keselamatan bagi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Dan itu akan dibuktikannya ketika anak-Mu Yesus Kristus datang untuk kedua kali. Oleh karena itu Bapa, biarlah sebelum kami menerima itu, kami tetap menyatakan syukur kami dan sorak-sorai kami. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami saat ini Bapa, kami tetap bersorak-sorai. Kami nyatakan sukacita kami karena yang terbaik diberikan Tuhan bagi kami. Oleh karena itu Bapa, kuatkan iman kami untuk tetap menjaga diri, menantikan kedatangan Tuhan, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit apapun itu. Bapa, Engkau juga memberikan kesembuhan bagi setiap jemaat-Mu yang sakit. Biarlah Bapa, mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Dan dengan kekuatan yang baru itu, mereka bertambah sukacita dan juga kekuatan untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami mohon kepadamu, berkati bangsa dan negara Indonesia ini. Biarlah Bapa melalui pemimpin yang sudah dipilih untuk boleh membawa bangsa Indonesia, terlebih-lebih masyarakat, menuju kesejahteraan yang lebih baik lagi. Engkau yang memberikan hikmat dan kekuatan bagi para pemimpin kami Bapa. Dan Engkau memberikan kesatuan hati bagi mereka untuk boleh melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami nyatakan sukacita kami dalam menantikan anak-Mu Yesus Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 590, dimulai dari ayatnya yang pertama, dan kita berikan persembahan. Panggilan yang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu, kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat Advent bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Gereja HKBP Sidihoni terletak di Desa Sabungan Nihuta, Kecamatan Ronggor Nihuta, Kabupaten Samosir. Dan dinamakan Gereja HKBP Sidihoni karena tempat ini adalah namanya Sidihoni. Awal mulanya berdiri Gereja HKBP Sidihoni sekitar tahun 1933, tapi belum di sini. Masih di daerah ada namanya Kampung Sidito. Dan kemudian kerjasama orang opung-opung yang dulu yang mendirikan gereja ini dipindahkanlah ke sini, ke tempat ini sekitar tahun 1935. Dan HKBP ini dulu misinya masih sending. Dan di sini kerjasama yang kuat opung-opung dulu mendirikan ini. Bangunannya udah pindah sekali dari sini dan dari kesini lagi. Sebelum kesini, konstruksi bangunan ini terbuat dari kayu dan ada namanya dalam bahasa Batak sanggar, dalam bahasa Indonesianya lalang. Ada lalang kecil dan dipindahkan ke sini. Setelah di sini dibuat konstruksi kayu masih panggung dia, bentuk panggung. Dan kerjasama yang baik antara Ruas dan semua penatua-penatua gereja HKBP Sidihoni didirikanlah yang permanen seperti sekarang ini. Pada ini sekitar 20 tahun terakhir lah ini berdirinya. Pemimpin jemaat yang saya tahu dan juga disampaikan penatua-penatua yang dulu, yang pertama di sini adalah Situa Marga Sinaga dari Ronggor Nihuta, dan juga setelah memberikan banyak sumbangan ke gereja ini dari keturunan-keturunannya. Kemudian diikuti oleh Situa Marga Sitanggang juga, pemimpin jemaat juga dari Ronggor Nihuta. Dan kemudian pimpinan jemaat yang berikutnya Situa Marga Simalango yang tinggal di kampung ini. Dan kemudian pemimpin jemaat yang selanjutnya Situa P tambah itulah bapak saya sendiri juga, pemimpin jemaat di tahun ini di gereja ini. Dan kemudian diikuti Mbak Situa G Simalango setelah bapak saya. Dan kemudian sampai pada setelah itu diikuti kemudian Situa T Siringoringo, pemimpin jemaat. Dan yang sekarang adalah Situa Simalango, Situa R Simalango. Sekarang masih muda pemimpin jemaat. Jemaat kita sekarang berjumlah sekitar 25 kakak. Dan udah banyak yang janda, kebanyakan janda di sini. Nah, kakaknya penuh tapi janda udah kebanyakan. Jadi kita kewalahan di jemaat sekarang. Kurangnya jemaat, beginilah jadinya gereja ini kurang ramai. Kekurangan pelayanan sekarang, kita kekurangan juga di bagian keuangan karena kekurangan jemaat, jadi keuangan kita berkurang. Jadi kita dulu mau membangun ini kita meminta mengumpulkan sumbangan-sumbangan dari perantau-perantau yang di gereja ini dan juga perantau dari luar gereja ini. Kekurangan jemaat kita sekarang itu karena gereja kita berdekatan dengan gereja HKBP juga di sini, tapi dari sini juga dulunya berkuranglah jemaat yang di sini. Itu penyebabnya, bukan karena kejauhan, tapi karena gereja kita berdekatan HKBP, jadi berkuranglah jemaatnya gitu. Kita mengharapkan juga perantau-perantau dari HKBP Sidihoni yang juga telah pisah gerejanya dari Sidar HKBP Sidihoni ini
memohon dan meminta juga bantuannya berupa pemikiran dan juga berupa dana. Kami memohon kepada perantau-perantau untuk membantu HKBP Sidihoni ini. Mohon doa dan pimpinan dan tuntunan perantau-perantau untuk mendoakan semua jemaat dan juga penatua-penatua di gereja HKBP Sidihoni dalam keadaan sehat untuk melayani Tuhan di gereja ini. Sekian dan terima kasih.